kira-kira apa rencana dari teman kita ini? Oh, seperti itu. Apa tujuannya berubah dalam pembelajaran di kelas itu? Oh, dalam masalah ibu di kelas itu kira-kira tujuannya itu nanti mau kemana? Bari antara guru dengan murid tidak efektif dia kayak gitu Bu. Jadi saya bingung bagaimana caranya. Makanya saya hubungi ibu untuk berpikiran sama ibu. Oh, terus setelah kita bicara seperti ini, apa yang ibu inginkan setelah kita bicara ini kira-kira? Ya, yang saya inginkan pikiran saya terbuka sehingga saya bisa merancang pembelajaran yang mengatasi masalah yang tadi itu. Apa ukuran keberhasilan ibu nanti rupanya yang ibu ingin capai dari tujuan kita ini? Jadi nanti kan selesai kita bicarakan kayak gini kan Bu, tujuan keberhasilan di dalam pembelajaran itu ya mereka menjadi aktif dan semangat dalam pembelajaran saya Bu. Gitu. Gitu ya Bu. Nah sekarang Bu, kira-kira kesempatan apa yang ibu miliki dalam pencapaian tujuan ini? Ini kan sudah akhir semester kan Bu, Iya. tapi saya masih masuk 4 kali lagi ke dalam itu. Jadi saya harap hasil dari percakapan kita ini nanti bisa saya bawakan di situ dan mereka bisa semangat lagi belajarnya Bu. Jika ada skala 1 sampai 10, Mm-mm. kira-kira posisi ibu sekarang di rentang nilai ini di mana lah posisi ibu? Kayaknya masih antara 5 dan 6 lah Bu. Bahkan kadang-kadang nggak sampai setengah yang serius Bu, lebih banyak yang main-main. Gitu ya Bu. Iya. Berarti harapan ibu di angka berapa lah nanti pas itu kira-kira? Ya kalau boleh angka 100, 10 lah Bu, semuanya semangat kayak gitu. Iya ya Bu. Mm-mm. Bagus. Kira-kira kekuatan ibu yang ibu miliki dalam untuk mencapai target kita itu nanti apa? Apa yang ibu miliki? Kekuatan apa? Kekuatan saya sebenarnya yang pertama itu saya dekat sama murid Bu. Jadi memang makanya saya lagi nyari-nyari ini di media sosial kayak gitu, apalah kira-kira yang bisa menimbulkan semangat anak-anak itu. Jadi ya kekuatan saya masih semangat Bu, walaupun melihat orang itu lebih dari setengah gak di situ hatinya, tapi saya masih punya semangat untuk bagaimana kira-kira merancang pembelajaran itu. Wih, keren ibu ya. Jadi saya nggak patah semangat Bu. Bagus. Terus Bu, ini kira-kira apa hambatan nih Bu dalam mencapai tujuan ibu itu? Kira-kira di dalam kelas, dalam pencapaian tujuan itu, apa kira-kira yang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan kita? Jadi kan Bu, yang saya lihat di medsos itu kan Bu, ada caranya dengan cara bermain. Tapi saya takut Bu, kalau cara bermain itu kan, kalau namanya bermain kan muridnya kan pasti ribut lah Bu. Saya takut kelas sebelah menjadi terganggu begitu Bu. Takutnya kami yang jadi belajar serius, yang sebelah jadi nggak serius Bu, kayak gitu karena ribut gitu. Nah, berarti masalahnya sekarang yang menjadi hambatan terganggu kelas sebelah. Iya. Kira-kira ada nggak dapat ibu apa solusinya? Solusinya kayaknya belajar di luar lah Bu, biar nggak terganggu. Ini seperti itulah jadinya. Mantap Bu, mantap. Nah, sekarang rencana ibu dalam mencapai tujuan ini apa sekarang? Rencananya saya ajaklah anak-anak itu pembelajarannya seperti model praktek gitu loh Bu, atau kayak bermain. Jadi anak-anak yang memang bukan, atau anak-anak yang memang sifatnya suka bergerak kayak gitu, semuanya bisa terfasilitasi Bu. Kayak gitu. Berarti prioritasnya apa Bu? Ya prioritas saya sebenarnya lebih ke anak-anak yang ribut, yang ngantuk tadi. Mungkin sebelumnya mereka merasa bosan dengan cara pembelajaran saya begitu. Jadi agar pembelajarannya menjadi semangat,
walaupun sebenarnya semuanya prioritas ya Bu ya, tapi kalau yang rajin itu rajinnya terus itu. Cuma bagaimana biar semuanya menjadi aktif di dalam belajar itu, prioritasnya seperti itu Bu. Nah, kira-kira sekarang strategi apa yang Ibu ingin lakukan supaya semua prioritas kita itu bisa tercapai? Tadi strategi pertama, pembelajarannya dalam bentuk bermain. Baru tentu saja kan nggak cuma bermain aja Bu, harus ada asesmennya kan begitu kan Bu. Bagaimana kita bisa melihat tujuan pembelajaran itu apa tercapai atau tidak. Makanya saya biasanya kalau kita itu kan pakai buku siswa, rencana saya setelah bermain, di dalam bermain itu saya kasih mereka LKPD yang menarik. Begitu. Dan kemudian rencana yang ketiga itu tadi Bu, biar nggak ganggu sebelah, kami bermainnya di luar lah, biar mungkin lebih luas, gerakan mereka juga bisa lebih luas begitu Bu. Iya, bagus ya. Kira-kira kapan jangka waktunya atau kapan akan kita melakukan itu Bu? Ya seperti yang saya katakan tadi, ini kan pas Bu akhir semester, saya tinggal masuk 4 kali lagi. Jadi besok saya masuk di kelas 76, rencana saya langsung saya laksanakan di kelas 76 besok. Gerakan Jadi cepat ya Bu? Ya, 1 minggu ini rencananya semua kelas 7 dan kelas 8 bisa saya laksanakan itu. Wah, mantap. Kira-kira dari rencana kita ini, kira-kira ukuran keberhasilannya nanti seperti apa Bu? Ya, ukuran keberhasilannya yang pertama memang secara observasi ya Bu, saya mengamati bagaimana sikap anak itu. Apakah masih seperti sebelumnya, bosan atau tidak, semangat atau tidak begitu. Kemudian ya dari hasil asesmennya Bu dilihat apakah ya, kalau sebelumnya kan hasil asesmennya kan rendah kan Bu. Kalau dengan cara bermain itu asesmennya bagaimana, apakah naik atau bagaimana gitu. Bagus Bu. Sekarang kira-kira bagaimana tadi Ibu untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tadi Bu? Saya mungkin harus izin lah dulu sama kepala sekolah ya, mungkin dengan melihat itu ngapain orang itu bermain ya, saya mungkin harus izin sama kepala sekolah untuk membawa anak di luar lapangan. Kemudian juga karena rencana saya itu kan memakai bola nih bukan, saya juga pinjam bola sama guru olahraga gitu Bu. Begitu ya Bu. Kira-kira dalam komitmen Ibu ini dalam melaksanakan rencana ini, kira-kira siapa yang akan mendukung Ibu ini? Kira-kira siapa yang membantu Ibu dalam mencapai komitmen ini? Ya, yang pertama pasti Ibu lah, karena kita ceritanya kan tukar pikiran. Iya. Jadi saya harap Ibu tiap hari kayak mana Bu ya Nes, berhasil apa enggak kayak gitu. Yang kedua, yang pasti kepala sekolah. Terus yang ketiga, saya butuh bantuan dari tata usaha juga Bu. Seperti yang saya katakan tadi, saya membutuhkan LKPD. Nah LKPD itu kan di print out kan Bu. Jadi saya nggak punya print out di rumah Bu. Jadi saya mengharapkan kesediaan daripada tata usaha dan adanya persetujuan dari kepala sekolah untuk memakai alat-alat di sekolah begitu. Terus sekarang Bu, bagaimana dengan tindak lanjut kita setelah sesi coaching kita ini hari ini? Ya tindak lanjutnya Bu, apa yang saya barusan bilang dilaksanakan. Kemudian tindak lanjut berikutnya selama pembelajaran itu diobservasi, dan ya seperti yang sebelumnya karena ini terakhir, saya harap nanti minggu depan atau 2 minggu setelahnya kita sama-sama Bu menilai dan mengobservasi hasil yang sudah dilaksanakan seminggu itu. Wah, luar biasa sekali komitmen Ibu dan rencana Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah kita selesaikan pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu? Memang butuh, memang kalau saya sendiri kan Bu bertanya jawab sendiri kayaknya berputar-putar di dalam otak gitu, tapi setelah berbicara dengan Ibu, tukar pikiran dengan Ibu, terus Ibu kasih juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya akhirnya terbuka pikiran saya Bu untuk bikin rencana di dalam pembelajaran dan mengatasi masalah yang tadi Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Ines. Kasih Bu ya. Izin masuk dulu ya Bu. Iya Bu. Penyajian data ya. Jadi sebelum kita masuk ke hari ini, Ibu perhatikan ada 2
2 kursi yang kosong. Siapa itu? Sinarlia kenapa? Si Anju? Alpa sakit? Loh, mana ada sakit Alpa? Ada suratnya nah? Nggak ada, berarti tuliskan Alpa. Ya. Iya, sudah 2 hari yang lalu. Kalau tidak surat dokter itu hanya berlaku berapa hari? 2 hari ya. Baik. Kemudian sudah berdoa di barisan. Ada yang tidak berdoa? Kalian nggak baris? Oke, baik. 1 orang coba bikin doanya ini. Bikin dulu doa kita bangun. Ayo bangun. Oke, sudah dibuka bukunya? Sudah apa judulnya? Mengenal data. Ya, tapi sebelum kita masuk, Ibu mau kita semangat dulu. Sekarang kita mau gerakkan badannya dulu biar semakin semangat. Sebelum atau sesudah? Sesudah. Kalau tadi masih kaku, sekarang sudah rileks, kan begitu ya? Oke, jadi sekarang kita mau masuk pelajaran kita, judulnya penyajian data. Setelah belajar ini, kompetensi apa yang harus kamu kuasai? Apa yang tujuan kita belajar ini hari ini? Oleh karena itu, buka bukunya halaman 302. 302 atau 301. 301. Buka bukunya halaman 301. Coba Ananta. Perhatikan di situ ada kompetensi dasar ya. 312. Ada Bang? 301. Sebelah sini. Itu ada 2 ya. Ada 2 hal yang harus kita kuasai setelah kita belajar penyajian data. Coba baca satu dengan suara yang kuat. Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Bagus. Coba satu lagi baca Hans yang kuat di bawahnya. Menyajikan dan menampilkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke. Jadi kalau Ibu simpulkan, setelah kita belajar ini, kita akan mengenal apa itu data. Ini yang pertama, harus tahu kalau setelah belajar ini. Kemudian yang kedua, kamu tahu bagaimana menyajikan data. Kamu
juga harus tahu nanti apa itu jenis data. Setelah menyajikan data, kamu tahu nanti bagaimana membaca dan menafsirkan data. Tapi untuk 2 les ini untuk hari ini kita cukup dulu di tujuan pembelajaran yang 1 dan kedua, ya. Mengenal data. Mengenal data itu yang kayak mana? Kamu tahu apa itu data, tahu bagaimana cara memperoleh data, tahu apa aja jenis data. Itulah di sini mengenal data. Setelah tahu tadi apa itu data, bagaimana memperolehnya, bagaimana apa jenisnya, barulah kita sajikan di dalam bentuk apa tadi? Baik, Ibu sudah menerima tugas kalian, ya, dan itu tugas yang sudah terkumpul di Ibu itu baik semua. Nah, tadi kita punya 2 tujuan pembelajaran, apa namanya? Kita paham, kita mengenal apa itu data, ya kan? Apa tadi itu data? Data itu apa? Informasi. Kumpulan informasi. Ada berapa cara untuk mengambil data? Ada 3. Apa saja? Wawancara, kuesioner, observasi. Kalau wawancara itu kayak mana? Ditanya langsung. Kalau angket atau kuesioner itu kayak mana? Memberikan apa? Surat atau daftar pertanyaan, bukan pernyataan. Yang ketiga, observasi apa? Mengamati. Yang baru kita lakukan prakteknya itu apa? Observasi. Nah, jadi saya rasa dari hasil kamu yang sudah Ibu terima, kamu sudah tahu membuatnya ke dalam bentuk tabel dan sudah tahu menyajikan di dalam bentuk diagram apa tadi yang kita kerjakan? Diagram garis, ya. Jadi ada yang masih belum paham dari yang kita pelajari hari ini? Tidak paham semua? Oke, berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Tepuk tangan dulu. Oke, nah sekarang apa materi kita selanjutnya? Masih ada 2 diagram lagi. Pertemuan kita minggu depan kita membahas tentang apa? Diagram batang dan satu lagi diagram lingkaran. Nah, di rumah kerjanya buka buku latihan, lihat tentang diagram garis atau diagram tabel. Jadi minggu depan kita belajar diagram lingkaran, diagram batang dan bagaimana cara membaca data yang disajikan dalam batang dan lingkaran. Oke? Oke, terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa
Ibu semangat kali pada siang hari ini. Harus seperti itu, Bu. Saya sudah melihat mensupervisi Ibu di dalam kelas. Saya melihat Ibu sudah melakukan seperti apa yang sudah kita coaching pada 3 hari yang lalu. Kira-kira apa permasalahan yang Ibu dapatkan di dalam kelas setelah Ibu lakukan apa yang sudah kita sesuai dengan tujuan yang sudah kita coaching pada awal pembelajaran pada awal 3 hari yang lalu. Lagi. Udah, lanjut aja lah. Berapa perlu dipotong aja? Dalam pembelajaran Ibu di kelas, saya sudah ikut melihat mensupervisi Ibu dalam kelas. Saya melihat Ibu sangat semangat dan anak-anak juga sangat antusias dalam pelajaran Ibu. Sesuai dengan tujuan yang sudah kita rencanakan di pos pada pra observasi, Ibu sudah menceritakan apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kira-kira masih adakah kendala setelah Ibu melakukan pembelajaran yang Ibu rasakan di dalam kelas? Sampai sejauh ini tidak ada, Bu. Kemarin kan seperti percakapan kita, masalah yang saya temui di mana semangat belajar anak-anak itu tidak ada. Kemudian setelah kita berbincang, setelah Ibu kasih beberapa pertanyaan yang memunculkan ide-ide saya kepikiran kemarin kan mau buat permainan gitu kan, Bu. Terus saya pikir-pikir lagi, mungkin ketika masuk nanti mereka sudah dalam tahap dalam tahap semangat. Makanya malam kita kan punya grup WA nih, Bu. Malam sebelum hari ini ya, malam sebelum dipraktekkan itu saya sudah bilang, besok kita belajarnya main-main ya, sambil bermain sambil berpraktek. Jadi begitu saya masuk kelas, wajah mereka ya biasanya tuh menyorongi itu mau data matematika, tapi begitu saya masuk langsung main kita, Bu, langsung ke lapangan. Tapi bukan masalah langsung ke lapangannya itu yang saya ambil, tapi semangatnya itu loh, Bu. Mereka semua sudah langsung semangat gitu. Kira-kira di lapangan itu masih adakah kendala yang Ibu alami seperti terganggu dengan kelas lain atau siswa Ibu kurang nyaman atau bagaimana? Adakah kendala di lapangan? Tidak ada. Walaupun kalau dibilang ada, ya hanya kendala yang kecil. Karena permainan kita itu kan permainan main bowling. Jadi ketika misalnya temannya lagi mencatat datanya, bolanya kan lagi diam. Ada aja muridnya yang ngambil bola sambil menunggu kawannya ini selesai, mereka main bola di sana kayak gitu. Jadi terpaksa, lemparan kesekian, begitu. Cuma itu aja, saya rasa wajar sih, Bu, untuk anak-anak untuk seperti itu. Bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya supaya siswa itu tetap dalam kondisi yang nyaman, enak dan menyenangkan dalam pelajaran matematika? Belajar dari pembelajaran yang baru dilaksanakan, sepertinya menginfokan dari awal kegiatan yang bagaimana yang mau kita buat itu cukup berpengaruh, saya rasa. Memang kan di setiap pertemuan itu kan, Bu, misalnya di penutup selalu kita infokan minggu depan kita belajar ini, tapi mereka kan nggak kita infokan mau ngapain kita di sana. Jadi saya rasa belajar dari yang kemarin itu sepertinya menginfokan terlebih dahulu kegiatan kita itu apa, itu akan sangat berpengaruh di dalam mood anak-anak untuk menerima pembelajaran. Gitu. Bagus ya, Bu. Bagaimana harapan Ibu atau bagaimana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Apakah setelah pembelajaran ini stop di sini atau apakah pelajaran ini berlanjut untuk pelajaran selanjutnya atau dengan metode yang lain seperti apa? Ya, kalau dilihat dari reaksi dari anak-anak, ya saya nggak mau lah, Bu, stop seperti sekali ini aja. Ya sudah pastilah akan dicari lagi bagaimana caranya agar pembelajaran itu tetap berlangsung dengan semangat, ada timbal balik antara guru dengan murid. Pokoknya itu menjadi pembelajaran yang aktif, sangat menyenangkan ternyata, Bu, seperti itu. Apa harapan Ibu untuk siswa-siswa itu semua dan untuk rekan-rekan guru termasuk saya di dalam pembelajaran ini? Harapan saya sebenarnya anak-anak itu yang pertama nyaman belajar dengan saya, senang belajar dengan saya,
khusus, tapi lebihnya lagi itu tidak terjadi hanya sama saya, tapi terjadi sama semua guru-guru. Jadi kan Bu, tindak lanjut yang dan harapan yang saya buat, saya ingin apa yang sudah kami laksanakan itu, kan ada beberapa juga guru yang melihat atau mungkin nanti saya bagikan di media sosial saya harap itu juga menjadi inspirasi bagi mereka sehingga pembelajaran yang terjadi di kelas mereka juga menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Keren. Gitu. Bagaimana hasil nilai dari siswa, hasil akhir dari pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan semalam kepada murid? Apakah ada kenaikan yang signifikan? Sudah pasti ada yang naik dengan signifikan, bahkan bisa kita bilang drastis sekali naiknya Bu. Kalau sebelumnya dia mau melakukan apa pun nggak tahu, coba tuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya pun dia nggak tahu, gimana mau menjawab ya kan. Tapi dari semalam itu saya lihat walaupun ada beberapa tetap yang tidak sempurna seperti yang saya inginkan, tapi setidaknya mereka sudah in di dalam pembelajaran itu. Begitu. Berarti kalau pada pasca observasi posisi Ibu katakan pada posisi 5 dan 6, skala 5 dan 6, sekarang kira-kira skala Ibu sudah di mana nih? 9,8. Wah, luar biasa. Iya. Mantap Bu. Sungguh luar biasa memang Ibu pada siang hari ini. Bagaimana tindakan atau harapan Ibu untuk hasil pasca observasi kita hari ini? Ya harapannya ya rate nilainya ya kalau bisa jangan menurun lah dari situ. Jadi makanya Bu, saya tetap perlu suntikan semangat dari Ibu. Agak-agak turun dia kan, naik lagi kayak gitu. Karena kadang-kadang kan masalah kita di rumah, masalah apa juga bisa bikin kita down, hilang inspirasi. Jadi saya tetap membutuhkan dukungan dari Ibu, dari guru-guru yang lain juga gitu. Luar biasa ya Bu, terima kasih. Sungguh terinspirasi dari hasil pembicaraan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu